Businessman Opinion. Mitra bisnis, di tengah desakan pembatalan rencana kenaikan tarif PPN dari sekarang 11% menjadi 12%, DPR dan pemerintah berencana menerapkan kembali teks amnesti atau pengampunan pajak, dan bahkan RUU tentang teks amnesti itu masuk dalam prioritas pembahasan oleh DPR tahun depan. Apa komentar Anda mengenai rencana akan diadakannya lagi teks amnesti ini, mitra bisnis? Di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816 924 924. Teks amnesti ini untuk orang-orang yang kaya yang nggak mau bayar pajak. Jadi masih banyak yang belum terjaring. Jadi jangan masyarakat yang kelas menengah bawah yang dibebankan pajak. Tapi orang-orang kaya nggak kena pajak, nggak terjaring semua. Tapi hati-hati juga, ini ada akal-akalan juga nanti di sini. Bahaya di situ, ada akal-akalan lagi. Indonesia kan jago akal-akalan. Ya. Akong sih orang kaya tuh, Tugu Morse Akong gimana amnestinya nih, Cak? Kalau saya punya pandangan sih ada udang di balik puyung hai, ya, tahu nggak? Dulu kan kita terakhir, ya nggak? Sekarang ada lagi. Ya kita nggak mau tahu deh, istilahnya bagus nanti bagus. Itu kan apa ya, anggota DPR kan, bener nggak? Berarti ini hukum nih, negara ini negara pasien tuh. Berarti ini istilahnya ya, angin-angin tuh nggak? Jadi kapanpun mereka jadi ya gitulah, jadi nggak pasien untuk rakyat atau gimana. Ini saya sih ada money laundry ini, bener nggak? Jadi asal gue kasih dikit dan cincai-cincai, istilahnya sedekah doang. Nah itu sisa mereka masuk. Ya kalau saya sih, pandangan saya sih, ini ada udang di balik puyung ini. Ya, saya setuju nih Pak. Siapa tadi bilang ada udang di balik puyung hai? Kalau saya bilang ada udang di balik bakwan, Mbak. Enak tuh. Jadi gini Mbak, benar teks amnesti itu katanya waktu zaman RI 1 yang kemarin sudah selesai, tidak diungkit-ungkit lagi. Kemudian akan dihidupkan lagi, ya kan? RI 1 kita yang sekarang Pak Prabowo mesti mempertimbangkan undang-undang perampasan aset tadi. DPR tidak mau nih, kayaknya enggan untuk melakukan penandatanganan MOU-nya nih. Jadi kayaknya diundur-undur, sementara hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan rakyat banyak, menekan dan mencegah PR itu kayaknya didahulukan. Jadi ini ketidakseimbangan, ketidaknyamanan publik untuk menanggapi hal ini. Saya kira teks amnesti itu kan dulu zamannya Pak SBY, dulu namanya apa itu, bukan teks amnesti ya. Kemudian Pak Jokowi teks amnesti. Itu udah beberapa kali. Jadi kalau mau dikenakan lagi pada pemilik pajak, NPWP, semuanya itu berbahaya. Jadi mau sampai kapan itu dilaksanakan? Sementara kita wajib pajak aja harus setiap bulan lakukan laporan, dan SPT tahunan bulan Maret, ya kan? Mbak Anita juga kalau ini perusahaan ini pasti melakukan hal seperti itu untuk bisa diaudit secara integral dan transparan kan. Tapi kalau dikenakan lagi saya kurang setuju ya Mbak ya. Wacana ini harus dipertimbangkan secara matang. Apalagi nanti kan PPN 12% ini kalau jadi dilaksanakan, semua bahan pokok akan naik dan akan menimbulkan inflasi yang cukup luar biasa. Jadi itu perlu dipertimbangkan oleh semua pihak terkait. Jangan hanya mempertimbangkan kemauan DPR aja, sementara kepentingan rakyat itu harus dipertimbangkan juga. Jangan pihak legislatif, maksud saya pihak eksekutif, pemerintah itu hanya mengiyakan doang. Jadi tidak boleh menjadi bola liar, tapi harus menjadi suatu keputusan yang bisa mementingkan rakyat banyak dan memberikan kesejahteraan. Saya kira itu aja. Bunita gini, kalau saya kayaknya beda sama pembicara-pembicara sebelumnya. Kalau menurut saya ini pemerintah benar memberikan teks amnesti, karena seperti yang tadi ada pembicara memberikan komentar yang masalah itu, yang banyak orang kan pembayaran SPPT-nya kan tidak benar. Artinya mereka kalau mau memberi investasi, apalagi mau menambah investnya, apalagi kan terbentur sama SPPT kita, Mbak. Nah,
akhirnya win-win solution. Kalau saya didatangin sama petugas pajak dan mereka mengaudit kita, ya siapalah orang itu, saya yakin ya banyak orang pembayar pajak yang tidak sesuai lah, saya rasa ya, banyak orang, bukan satu orang, banyak. Nah, kalau didatangin petugas pajak yang diuntungkan kan pribadi, Mbak, bukannya ke negara. Karena pada akhirnya kan kita oke lah, cincai lah, gimana caranya biar Bapak bantu saya lah, biar saya nggak bayarnya gimana, kan lebih baik dikasih amnesti berjilid, nggak apa-apa kan. Yang penting pemerintah kan dapat dana juga buat bangun negara ini. Yang penting kan kita semua orang mau secara bertahap, kita mau membayar. Kalau sekaligus pun tak sanggup, Mbak, semua dibayar. Itu saya rasa kebijakan pemerintah ini sangat-sangat baik, karena ini tidak masalah ada koruptor, tidak ada masalah itu. Saya rasa banyak pengusaha yang masih tidak beres dalam membayar pajak pribadi kita ini, karena tidak mungkin sekaligus kita bisa membayarkan semua. Biar tax amnesty jilid 1, jilid 2, ataupun jilid 3, banyak yang belum selesai. Jadi akhirnya ya inilah, secara bertahap kita bayar. Bagus itu, Mbak, saya rasa itu sangat bagus. Terima kasih ya. Padahal negara kita ini sumber daya alamnya banyak, bagus kan. Iya. Tongkatan kayu jadi tanaman. Kenapa kita jadi pengumpul pajak rakyatnya untuk menggaji pejabat-pejabat kita? Apa sudah buntu pengelola negara ini? Sedikit-sedikit pajak rakyat, sampai rakyat susah itu membayar pajak. Nanti kita menghadapi 11-12% tahun 25 ini. Itu kebutuhan pokok kita akan naik lagi. Harusnya itu yang diperhatikan oleh mereka. Mereka kan nyaman, wakil rakyat. Kalau dulu kan idenya dari pemerintah, bagus, kita mendukung. Kalau memang tahu ada yang belum lapor-lapor itu, sikat saja. Nggak perlu ada pengampunan kayak begini lagi. Kalau kayak begini kan ibaratnya rakyat jelata suruh bayar pajak, mereka diampuni pajaknya. Iya nggak? Jadi kembali lagi saya bilang, mau sampai kapan kita kayak begini? Sumber daya alam kita banyak. Sekarang dengan dalil tax amnesty lagi, ya pemain sulap berkeliaran lagi. Kembali lagi saya bilang, negara ini kasihan betul. Founding father kita melihat sampai detik ini, kok kayak begini pengelola negara ini oleh segelintir manusia. Rakyat tidak diperhatikan, rakyat jadi sapi perahan. Iya. Harusnya 11-12 itu dibatalkan. Ini nanti tahun depan ini kebutuhan pokok kita melonjak semua, Pak. Gara-gara 1% katanya kan. Buat mereka segelintir manusia yang mengelola negara ini 1% kecil. Mereka dibayar oleh negara, oleh rakyat jelata juga ngebayar mereka. Tapi mereka tidak berpikir bagaimana rakyat jelata itu makan, mengais-ngais dulu baru mereka dapat uang. Kalau mereka kan nyaman tiap bulan datang. Iya. Apalagi sekarang katanya kabinet gendut. Harusnya kan perampingan. Kondisi kita lagi susah, negara kita ini. Ini negara kita lagi susah, mereka berpoya-poya. Dengan kabinet gendut katanya, nggak tahu, kita rakyat jelata nggak tahu lah. Kita dengar medsos saja lah. Jadi kata kuncinya cobalah berempati kepada negara ini. 11-12 itu dibatalkan. Tax amnesty kalau memang katanya sudah tahu pengemplang pajak ini, sikat. Kita punya aparat penegak hukum. Iya. Kalau masih kayak begini ya kita tonton saja lah sebagai rakyat jelata. Mereka pengelola negara segelintir manusia ini, kita tonton saja lah apa kebijakan mereka. Mau kebijakan ke rakyat atau mau kebijakan mensesarakan rakyatnya, begitu saja. Oke, terima kasih kembali Pak Henry atas opininya. Penelpon terakhir dengan Pak Ferdi. Selamat siang Pak Ferdi. Selamat siang, Cianita. Iya, silahkan. Cici udah makan belum? Belum. Bentar lagi ya. Iya. Ya, kalau saya berpandangan begini, kalau dengan adanya dimunculin lagi tax amnesty, rasanya ini memang kong kali kong mereka para koruptor ya. Itu kan untuk jadi barang haram dijadiin halal. Itu pejabat-pejabat semua di Kementerian Keuangan, pajak,
kepolisian, hakim, semua udah carut marut itu mereka ganasnya lebih-lebih dari perampok. Nah sekarang uangnya nggak bisa kemana-mana dengan jalan, salah satunya ya dilegalin pakai hukum. Itu kalau saya sih berpandangan begitu. Semoga mereka yang nyadar punya duitnya itu nggak jadi dimasukin teks amnesti, tapi nyumbang buat fakir miskin deh. Hukum kita ini sebenarnya kapan ya bisa diselesaikan gitu loh. Diselesaikan itu artinya law enforcement-nya yang benar gitu ya. Diterapin yang benar gitu ya. Padahal Listio Sigit ini juga sebenarnya udah baik ya. Tapi beliau juga nggak mampu untuk maksudnya menindak di bawah yang langsung kayak gitu ya. Masalahnya gini, teks amnesti ini yang pertama orang-orang itu banyak yang ragu. Apa benar negara ini bisa dipercaya hukumnya kayak gitulah kira-kira ya, tahu kan apa? Nah makanya ada orang yang banyak yang nggak ikut gitu ya, kecuali yang memang nggak punya duit di luar negeri mungkin mereka ikut gitu. Terus yang kedua ikut lagi, yang pertama yang ikut itu lumayan banyak loh sebenarnya. Ada hampir 1 juta WP ya, 1 juta WP yang hasilnya itu lumayan ya, 136 triliun. 4.900 triliun repatriasi kayak gitu ya. Terus yang kedua itu sebenarnya udah nggak terlalu banyak ya, 248.000 WP. 61 triliun hasilnya. Kalau dilihat dari APBN 2024 yang mana hasil daripada pajaknya saja APBN ya, dilihat dari 2024 APBN, pajak itu harus menghasilkan 2.300 triliun. Yang tidak pajak itu 492 triliun, kecil banget ya, 4.900 triliun. Lah, tapi kalau hasilnya bisa amnesti pajak ini bisa 135 triliun atau 100 triliun, ya lumayan gede kan ya Bung Anto ya, kayak gitu, apalagi dalam kondisi susah-susah seperti ini. Tapi yang jadi masalah sekarang, tes amnesti ini mau berapa jilid gitu ya. Kenapa? Kalau sementara oke lah 3 jilid ini misalnya dilakukan gitu ya. Karena apa? Karena kita kan udah teriak-teriak dari 11% PPN jadi 12% itu banyak bener-bener yang resisten gitu ya, yang maksudnya nolak gitu. Karena kan kondisi global itu memang udah jelek. Akan tetapi apabila kondisi investasi kita tetap seperti ini terus-menerus, maka kita ini nggak akan berubah dari 5% kenaikan, maksudnya 5% dari pertumbuhan gitu loh. Lah ini yang celaka. Kenapa? Karena bukan investornya yang nggak mau, bukan investornya nggak mau investasi di Indonesia, tapi hukum yang membuat investor takut. Gitu loh, hukum di Indonesia yang membuat investor takut. Deposito kita yang ada di bank aja untuk orang seluruh Indonesia itu dipakai untuk kebutuhan negara, kebutuhan investasi negara aja, itu nggak cukup. Tapi masih juga banyak yang rame-rame juga tentang investasinya nggak karuan lah, apalah yang sekarang, udah deh. Jadi gawat, nggak gawat, ngeri nggak ngeri, ini barang ya kan. Jadi balik lagi ke teks amnesti, jika dijalankan mungkin akan masuk rekor
satu-satunya negara yang melakukan tax amnesty sampai 3 kali. Koreksi kalau salah. Karena mungkin nggak ada di dunia ini, di belahan dunia manapun, mungkin di galaksi manapun sampai TA 3 kali ya. Jadi ya mungkin salah, kalau ada ya mohon koreksi. Tapi ya ini lucu. Jadinya buat, ya saya balik lagi, lucu-lucuan tax amnesty ini. Jadi orang boleh berpikir nanti ada jilid 4, jilid 5, jilid 6, yang kita nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Terus bisa kita katakanlah apa ada yang salah dengan negara kita? Salah kelola, salah serba salah lah gitu. Banyak lah. Berarti ya. Mulai dari penegak hukum, ya nggak? Mulai dari eksekutif, yudikatif, legislatif, semuanya serba salah lah sudah. Tata kelolanya salah, sampai negara seamburadul ini, kalau boleh dikatakan amburadul ya, negara kita kurang apa sih? Sumber daya banyak, tetapi yang menikmati ya jujur-jujur aja dah, sebagian orang kecil, berikut aparat yang ikut bermain di belakang, oknum, saya bilang oknum lah. Jadi kalau TA ini balik lagi, saya dari awal merasa ini adalah either dia pencucian uang supaya dia menjadi sah untuk masuk ke Indonesia, atau ada duit-duit quote in quote either oknum jenderal, oknum pejabat yang mau masukin duitnya, karena duitnya mungkin ada di Australia, ada di Swiss, yang nggak ada yang tahu. Tuhan yang tahu, dan pemangku kepentingan yang tahu, karena bargaining yang sangat kuat. Bagaimana mereka, oke, saya masukin, tapi yang terjadi nanti pasti keluar lagi juga sih duitnya. Ya udah itu aja sih menurut saya. Kalau saya boleh kutip ngomongan Bu Mila, pusing, memang pusing. Itulah yang terjadi. Negara kita memusingkan. Komentar aja ya mengenai rencana kenaikan teks menjadi 12% itu menurut saya ini sangat memberatkan masyarakat ya, terutama menengah ke bawah. Untuk solusinya sebenarnya banyak ya, sebenarnya seperti anggaran yang tidak terlalu diperlukan itu mestinya di-cut. Terus udah gitu untuk korupsi itu semestinya harus diberantas. Kedepannya juga misalnya kalau untuk masalah seperti IKN yang membutuhkan anggaran yang terlalu besar itu kan semestinya bisa mungkin jumlahnya tidak segitu banyak lah. Ya. Nah ini kalau wacana teks menjadi 12% ini sebaiknya ditunda lah. Kita sudah bertahun-tahun PPN itu kan sebenarnya 10% ya dulu ya, dan banyak sekali negara-negara yang masih menerapkan PPN itu 10%. Dengan naik ke 11% kemarin aja itu daya beli masyarakat banyak sekali yang turun. Kalau kita lihat sentra-sentra perniagaan ya, seperti di Blok M, di Mangga 2, Senen, Tanah Abang itu semua sekarang sudah sepi. Nah ini padahal kan kelas menengah yang banyak menghidupi, membuka lapangan pekerjaan kan, yang untuk dimana pekerja-pekerja yang gajinya mungkin UMR ke bawah ini yang bisa menikmati lapangan kerja langsung, lulusan-lulusan SMA, SMEA, ini terserap semua di pengusaha kelas menengah gitu. Nah kalau sekarang PPN-nya itu naik jadi 12%, wah biaya meningkat segala macam, mungkin pengusaha juga belum lagi dikejar pajak, ya kan? Pajak itu sekarang sangat ketat. Dengan Cortex sistem yang baru mau diterapkan ini juga kita belum tahu ya nanti efeknya bagaimana lagi. Nah kalau soal tax amnesty ini ya terpisah lah. Ini baik untuk diterapkan walaupun mau jilid ke berapapun, karena ada beberapa ranah yang mungkin belum terjamah ya di tax amnesty sebelumnya, karena mungkin ada peraturan-peraturan itu yang mungkin masyarakat masih awam, nanya ke konsultan pajaknya juga
mungkin belum terjelaskan. Selama ini hanya melakukan praktek-praktek yang biasanya seperti ini, seperti ini. Tapi sebenarnya ternyata pas dikaji lagi di peraturannya, nggak bisa, itu semestinya harus bagaimana. Nah itu kan kadang-kadang masyarakat yang awam ini bukannya sengaja tidak mau bayar pajak ya, bukan seperti ya kasus-kasus yang besar lah ya, yang merugikan negara sampai sekian triliun, tapi mereka kalau dikejar pajak karena atas dasar mereka awam, mereka tidak tahu ini. Nah ini yang kadang-kadang menyulitkan mereka di tengah-tengah badai COVID yang belum selesai kemarin, krisis, naik lagi PPN 11%, terus sekarang mau jadi 12%. Nah ini saya rasa tidak timing yang tepat ya. Padahal saya sangat optimis ini dengan kabinet baru Pak Prabowo. Beberapa gebrakan yang dilakukan di awal periode dia ini, sepertinya ini bagus ya, langkah-langkahnya berani gitu. Nah ini sangat berharap lah kalau bisa ini PPN 12% ini ditunda begitu. Terima kasih banyak ya. Memang kalau menurut pandangan saya pribadi itu seharusnya tahun 2025 sudah ada undang-undangnya untuk kenaikan PPN. Karena ekonomi dunia juga sedang tidak baik-baik ya, jadi sebaiknya memang pemerintah menunda itu. Jadi tetap jalan dengan yang 11%, kan yang 11% sudah mulus gitu loh. Artinya jangan dinaikkan lagi sementara gitu loh. Jadi kalau nggak 12 kan tetap 11-nya masuk gitu loh Pak Anto. Maksudnya itu akan jelas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, karena di satu sisi memang pemerintah mau meningkatkan pendapatan ya dari sektor PPN itu, tetapi itu tidak menjadikan multiplier effect yang bagus untuk secara makroekonomi Indonesia gitu loh, karena daya beli akan merosot gitu loh Pak. Terus masalah tax amnesty menurut saya agak rancu ya, maksudnya merasa bahwa tax amnesty ini sesuatu kewajiban gitu, sesuatu yang diundangkan lagi pemerintah untuk dilaksanakan oleh oleh masyarakat sebagai WP. Menurut kita harus meluruskan lagi Pak Anto bahwa sah-sah aja kalau pemerintah menggulirkan tax amnesty jilid ketiga ataupun jilid berapa, tapi harus diingat bahwa tax amnesty ini kan sifatnya pengungkapan sukarela. Dan tidak boleh sekalipun pemerintah membawa aura negatif terhadap WP. Justru dikembalikan, apakah WP dalam hal ini masyarakat masih mau mengungkapkan secara sukarela hal-hal yang perlu ditambahkan dalam penyetoran pajak. Kalau misalkan tidak ada ya jangan menjadi semringa, maksudnya menjadi nggak nyaman gitu dari sisi pemerintah. Jadi sifatnya invitation doang gitu loh. Kalau yang saya tahu tax amnesty seperti itu core-nya ya, pada dasarnya ya pengungkapan sukarela. Jadi sama sekali nggak ada tendensi apa-apa menuduh atau apa gitu loh. Nah beda dengan SP2DK. SP2DK jelas-jelas menanyakan ya kan, yang sepertinya kayak surat pemeriksaan kecil gitu loh. Jadi kalau tax amnesty itu dianggap sebagai wah nih pemerintah mau ngerampok rakyat lagi, ada ya kata-kata seperti itu, mau meniban masyarakat lagi dengan pajak apa gitu. Saya luruskan itu nggak ke situ arahnya ya. Karena tax amnesty itu sendiri pada dasarnya sukarela gitu. Kalau kita merasa udah nggak perlu ada yang ditambahkan, pemerintah juga nggak boleh. Ayo dong, kamu masih ada nih yang belum nggak boleh seperti itu. Orang-orang luar pikirnya terbalik apa gimana? Coba tax amnesty apa tax refund mendingan. Mendingan dia balikin pajak atau kita minta pengampunan. Mau berapa kali tax amnesty kan? Aduh, ini udah yang ketiga, udah tinggal berapa orang yang mau tax amnesty, ya kan? Dia bisa tarik banyak ya kan? Ya kan? Udah pertama, terus udah gitu kedua. Nah ini yang ketiga dapat berapa kira-kira? Ya kan? Ya pasti lah ya. Masa nambah? Kalau nambah itu pertanyaan banget itu, ya kan? Terus yang kedua, apa itu dia
Itu apa nggak lebih baik itu dibebasin aja? Harusnya kita tax holiday 1 tahun, ya dong. Masyarakat dibebaskan pajak. Apalagi udah tahu kondisi ekonomi kayak begini, ya kan? Jangan takut, masa negara takut kehilangan pendapatan dari pajak rakyat? Masih banyak sumber pendapatan lain, ya, barang tambang segala macam, ya kan? Ya dong, ya kan? Kan intinya kan mau genjot perekonomian. Kenapa masih narik-narik pajak lagi? Ya, gitulah kira-kira. Saya berpandangan awalnya, menurut saya awalnya tax amnesty itu harusnya ada 2 visi ya. Satu yaitu memberikan pengampunan pajak, dalam arti kata sebenarnya itu udah pemutihan terhadap dosa-dosa lama, entah duit lu dari mana dapatnya terserah lu lah ya. Yang penting lu lapor. Udahlah, itu uang udah bebas, itu harta lu udah bebas. Lantas kedua, tujuannya juga untuk menambah perbendaharaan negara. Pendapatan negara juga bertambah. Tetapi menurut saya tax amnesty ini udah 2 kali ya dilaksanakan. Betul. Visi pertamanya itu nggak berhasil. Iya. Ternyata banyak yang balelo, nggak mau membuka diri, termasuk aset-aset dia yang di luar negeri. Saya kira banyak lah itu yang saya pernah mengatakan itu yang status quo. Mereka itu tetap aja ngeyel, nggak mau kembalikan. Ya mungkin kedua kali mulai terpikir waktu itu oleh pemerintahan Jokowi. Susah ya dapetin orang balikin duit ya. Kalau gitu tujuan keduanya deh buat naikin pajak aja deh. Ya buatlah kedua. Nah, nggak ada berita, nggak ada angin, nggak ada hujan, ujuk-ujuk ini mau lagi toh. Jadi ini kan sama aja seperti pemutihan PBB lah, pemutihan pajak kendaraan lah. Iya kan? Jadi tujuan pertama yaitu pemutihan, atau ini kan akan ke depan bisa mengurangi korupsi ya. Setelah adanya itu ya, artinya mereka yang punya harta berjubel-jubel itu mereka udah mengakui dan udah bebas, tetapi ini kan tidak terjadi. Artinya ada kelompok orang tertentu tetap pemikirannya seperti itu. Dia tidak berpikir patriotik, dia tidak berpikir ideologi, hanya berpikir kantong. Nah bro, kita bisa nggak berpikir kantong aja? Rasa-rasanya nggak bisa bro. Kantong kita masih kempes. Pulau tebal kantong kita bro. Jadi dari sudut pandang ini, saya berpikir ini tax amnesty yang digadang-gadangkan ini kelihatannya nggak mencapai target. Sehingga dipakai buat alat untuk mengumpulkan uang untuk negara pendapatan. Dan ini tidak tepat. Kenapa? Karena setelah ini akan terulang lagi. Jadi tidak akan membuat efek jerai yang larinya kepada hal-hal yang berkaitan dengan korupsi. Dan yang perampasan aset itu sebenarnya di zaman Pak Jokowi itu udah diajukan pemerintah. 2023 kalau saya nggak salah. Dimasuk prolegnas prioritas lagi 2023, tetapi nggak ditanggapi sama DPR. Mungkin kita masih ingat ya, Puan itu pernah mengatakan ya ntar lah tunggu DPR RI yang baru aja deh. Ini sekarang kan udah yang baru. Betul, ini kok Puan Maharani nggak pernah bersuara ya bro. Ini gua habis ngomong gini, jangan-jangan lu punya radio bakal di-break. Nah, bersuara dong, kan beliau mengatakan tunggu DPR RI yang baru. Karena udah baru, masukkanlah ke prolegnas. Tetapi saya pikir beberapa hari ini ada kabar baik ya dari pemerintahan ini, ada yang udah mendesak. Ini suaranya juga akan didengar, dan dari pagi hari seharian itu bergema terus nih. Siap. Jadi saya pikir ini tema harus diangkat supaya jangan ya ndak gini yang tax amnesty yang dinaikkan bro. Rancangan undang-undang perampasan aset, pembuktian terbalik, sama pengaturan uang kartal. Itu yang duluan harus menjadi undang-undang. Setelah itu baru kita kawal pelaksanaannya seperti apa. Nah kira-kira gitu bro. Jadi pertama mengenai PPN 12%. Sebenarnya itu ya, kalau dulu aku pernah di Tanzania ya, Afrika. Di sana itu PPN tarifnya 16% loh. Di mana? Tanzania. Tanzania, Afrika ya.
itu padahal PTKP mereka itu jauh lebih rendah dari kita, artinya upah mereka jauh lebih rendah dari kita loh. Tapi memang sensitif, kita yang namanya naik pasti ribut, karena kita ini agak lain, dampaknya bisa aneh-aneh di kita, sosial fragil kita, secara sosial itu kita fragil. Jadi pemerintah itu sangat terbatas pilihannya, sementara kebutuhannya itu cukup mendesak. Dan constraint-nya banyak ya. Ke depan ya kita kan misalnya kan kita harus bayar utang yang udah ribut kan sebelumnya kan. Utang, cicilan bunga dan lain-lain lah. Kemudian program-program unggulan itu semua harus dihituin di pembiayaannya ya. Iya. Tapi sebenarnya ya, ini sebenarnya serial dari yang dibahas pas FM ini semuanya nyambung. Kan dulu sebelumnya kan ada bahas soal pernyataan Pak Anggito Abimanyu tuh, aturan ekonomi. Iya. Sebenarnya itu juga bagian, ya tax amnesty ada hubungan dengan itu juga. Memang kalau tax amnesty ini memang nembaknya ke asetnya, udah hasilnya gitu loh. Aset yang belum legal secara pajak itu yang ditembak, ya kan? Tapi kalau underground ekonomi, misalnya judi juga kan dibahas pas Adam juga. Nah itu udah jauh lebih gede sebenarnya, karena tax amnesty itu udah 1, 2, udah sangat berkurang lah. Nah tapi memang ya itu yang paling gak akan timbul ribut, karena ya memang lu salah lu mesti bayar gitu aja. Kalau misalnya kalau yang soal judi itu kan sensitif banget. Di kita kan apa-apa soal agama. Betul. Ya kan? Jadi ya pilihannya susah. Jadi ya mudah-mudahan lah. Aku nggak tahu nih yang tax amnesty ini untuk pengusaha atau untuk perorangan, perusahaan atau badan atau perorangan. Kalau dulu saya ikut yang tax amnesty 1. Alasannya sederhana, karena saya melihat Jokowi itu bagus sama Bu Sri Mulyani itu bagus sekali. Jadi saya bela aja, padahal itu sebenarnya kalau saya itu juga nggak masalah. Nah, jadi ya ada hal-hal seperti itulah. Ini kita kondisi lagi susah. Yang mudah-mudahan lah kita kan ya bisa tahu lah penerimaan pemerintah untuk untuk nutupin APBN, untuk pengeluaran segala macam itu kan pilihannya misalnya dividen dari BUMN. Kan Menteri BUMN udah ngomong kita akan polkan, ya kan? Nah kita lihat, sementara bursa kita gimana? Tekanan dari luar gimana? Nanti Trump naik gimana lagi? Jadi pilihan kita itu berat, mesti semakin kecil ya Pak ya. Iya, pilihannya berat. Jadi ya pemerintah nggak gampang gitu. Siap. Gini ya Bung Beni. Tax amnesty pertama itu kan periode Juli 2016 sampai dengan Maret 2017, ya kan. Kemudian tax amnesty yang kedua periode Januari sampai dengan Juni 2022, ya kan. Berarti kalau sekarang kalau jadi berarti yang ketiga ya. Yang ketiga, betul. Gitu. Jadi dari tax amnesty pertama kedua, dari segi pendapatan negara mungkin bagus ya, ya kan. Tapi dari tax rasionya itu nggak ada peningkatan. Rencana awal kan ingin agar tax rasionya itu harus 16%, dari 10% menjadi 16%. Tapi kenyataannya setelah tax amnesty pertama dan kedua, tax rasionya malah stagnan di 10%. Jadi cuma stagnan aja di 10%. Iya. Kemudian di pemerintahan Jokowi menutup buku untuk tax amnesty, ya kan? Karena nggak ada peningkatan rasio tax ya, tax rasio, ya kan, nggak ada peningkatan. Tapi di pemerintahan Prabowo kembali akan dibuka, iya kan, gitu. Jadi dibuka ini tujuannya apa? Tujuannya apakah untuk peningkatan tax rasio atau mohon maaf karena saat ini negara lagi butuh uang banyak, lagi kekurangan anggaran sehingga membutuhkan ini untuk menutupi, untuk menambah kekurangan yang ada, ya kekurangan anggaran
ada ya kan. Jadi kalau misalkan untuk peningkatan ini kan artinya nggak berburu di kebun binatang. Ini artinya harus cari di luar itu. Iya kan. Tapi kalau hanya berburu di kebun binatang, berburu hanya di kebun binatang aja, ya kan? Kalau untuk peningkatan harus di luar kebun binatang. Tapi kalau hanya berburu di kebun binatang, artinya orang-orang yang selama ini WP, wajib pajak yang sudah patuh, diburu lagi ya di teks amnesti yang ketiga. Ini kan kasihan, berarti nggak adil buat WP yang udah patuh. Yang pertama dan kedua, ya kan? Gitu. Berarti kalau misalkan ini pemerintah dan DPR-nya tujuannya bukan untuk peningkatan tax rasio berarti ya. Hanya berburu di kebun binatang di yang sudah ada gitu kan. Artinya ini untuk menambah ya kan, menanggulangi kekurangan anggaran ya kan. Jadi istilahnya pendapatan negara dengan cara yang instan ya kan, karena kalau harus artinya perlu waktu. Jadi pajak yang selama ini belum terjangkau itu harus dijangkau. Kan biar adil gitu. Kalau hanya di kebun binatang, kasihan buat WP yang sudah ada patuh selama ini. Baik, kalau begitu. Ini kelihatannya antara RUU perampasan aset dan teks amnesti ini berjalan pilihan sulit lah. Karena duitnya ada di negara sebelah kita kan. Kita duit berkarung-karung, bergembol-gembol kan, ini sulit nih. Menurut saya karena duitnya ini banyak, dia kan dikasih pilihan sulit. Mau dimunculkan atau diluncurkan RUU perampasan aset atau teks amnesti, itu aja menurut saya. Kalau mengenai teks 12% itu, ya ini kan masih pembahasan lah ya, fluktuatif. Itu menurut saya sih. Kalau teks amnesti dimunculkan, ya sudah, nggak apa, maksudnya dipending, berarti RUU perampasan aset dimunculkan, disetujui menurut saya. Begitu Bang Ben. Menanggapi teks amnesti ini sebetulnya ini adalah cara-cara mereka untuk memasukkan uang memang dari luar. Jadi saya pernah pada waktu yang kedua kami memanggil ahli pajak, ya kan? Nah dia katakan begini, kalau kita yang di dalam nggak perlu, dia bilang kenapa? STNK kamu bayar pajak nggak? Bayar. Terus PBB bayar nggak? Bayar. Terus yang lain-lain kamu bayar nggak pajak? Bayar juga. Semua bayar. Nah kalau sudah bayar semua, nggak perlu kita yang di dalam ini. Karena ketika kamu melapor sekali saja, maka tahun depan kamu akan dikejar. Maka ini pelajaran buat kawan-kawan yang mendengar di seluruh Indonesia juga. Akhirnya saya tergerus. Memang akhirnya kita seperti biasa aja, ya kan? Nggak memberikan laporan dan sebagainya, aman. Nah, sedangkan ada beberapa teman yang melapor, akhirnya sampai hari ini dia dikejar-kejar pajak. Kasian kan, ya kan? Nah, maka saya bilang terima kasih juga adanya Pak Seven ini yang memberikan satu realita ini. Cobalah, kalau memang cara-caranya memang seperti itu pemerintah, jangan libatkan rakyat kecil, ya. Ya sekarang ini sudah susah, makin susah gitu, ya kan? Betul. Mikirin makan aja susah, apalagi mikirin amnesti gitu. Apa yang mau diampuni, ya kan? Gua makan aja susah di hari. Apa yang mau diampuni? Yang diampuni adalah ketika orang itu bersalah, korupsi dan sebagainya. Oke, itu bukannya pengampunan, hukum harus berjalan, ya kan? Sehingga kita sadar pada saat ini bahwa banyak sekali, ya kan, bukan orang tidak mau pajak, orang tidak mampu untuk membayar pajak ketika usahanya low di bawah. Ya kan? Nah, maka sekarang ini coba dari pihak Menteri Keuangan dan sebagainya, ya kan, dan kawan-kawan, kalau sudah mendapatkan penyampaian seperti ini, yang penting kita wajib pajak apa yang menjadi ukuran kita aja. Kalau kita memberikan laporan yang ketat, yang betul-betul seolah-olah kita ini adalah pialang pajak yang betul-betul asli, kamu lihat nanti ke depan.
karena kita akan dikejar pajak. Maka ini adalah suatu wacana yang baru yang saya simpulkan, bahwa kita adalah pembayar pajak yang aktif juga. Jadi bukan kita orang lari dari pajak, kecuali ya PBB kita nggak bayar. Ya kan? Nah itu, ya kan? Perpanjang STNK, ya bayar pajak juga. Ya kan? Perpanjang mobil juga bayar pajak, semua pajak. Ini sudah cukup menurut mereka. Sehingga apa? Sehingga untuk ke depan kita juga tidak terlalu terobsesi untuk dikejar-kejar oleh pialang pajak. Demikian. Setuju. Ya, itu DPR kok kayaknya salah kaprah itu, Mbak. Ngapain dia bikin mengesahkan pembatalan ya? Amnesti pajak ya. Amnesti pajak itu kan sama aja memberikan harta kepada para konglomerat kaya, Mbak. Kalau mereka punya niat baik kan harusnya nggak usah diamnesti, langsung aja tiap tahun bayar pajak sesuai kewajiban mereka kepada negara. Ini kan namanya seperti mereka sengaja menunda-nunda, kemudian ada pembicaraan dengan DPR gimana kalau tahun berikutnya atau 3 atau 2 tahun mendatang pajak diamnesti, yang misalnya 10 miliar mereka cuma bayar 5 miliar, 2 miliar kasih ke DPR, mereka masih untung 3 miliar, Mbak. Jadi masih semacam kong-kalingkong antara si para pengusaha ini sama DPR gitu. Kalaupun memang mau meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan PPN, kan pasti tuh yang terbebani pasti rakyat kecil juga, Mbak. Karena yang bayar pajak itu kan semuanya mulai dari pajak restoran, makanan, beli baju, beli kurma itu kan pasti si user, rakyat ya. Masyarakat ya. Masyarakat, betul ya. Kalau yang paling bagus sih itu loh, Mbak, harta-harta para koruptor. Mendingan sih DPR langsung mengesahkan undang-undang perampasan aset. Nah, harta itu lantas dikumpul dipakai untuk meningkatkan pendapatan negara. Gitu. Karena kalau dijumlahkan mungkin dari sekian ratus atau mungkin sekian ribu koruptor ya, mulai dari tingkat RT RW kelurahan sampai tingkat kemana sih, seperti yang ada pegawai MA atau Kejaksaan Agung ya, yang ada nyimpan 1 triliun di berangkasnya dia. Itu baru yang ketahuan, yang di rumah lain, entah itu di istri mudanya, di anaknya, atau dititipin ke saudaranya, kita kan nggak tahu. Jadi mungkin yang paling urgent itu perampasan aset itu bisa disahkan undang-undangnya daripada dia mengesahkan itu amnesti pajak gitu. Terus yang kedua, Mbak, kalau ingin meningkatkan pendapatan negara, itu dana-dana atau simpanan uang para pengusaha kaya di luar negeri kayak di Bank Swiss, Bank Kanada atau Singapura, itu mendingan ditarik ke Indonesia, dipakai negara. Jadi nggak parkir di negeri orang, ini akan negeri orang dong, mereka mendapat banyak keuntungan, sementara kita aja lah kontang-panting, Mbak. Mau meningkatkan pendapatan negara ya kan, bermanfaat, mau naikin PPN, terus mau bikin apa lagi tuh segala macam ya. Jadi seperti supaya rakyat tidak terbebani dan negara juga cepat pulih kondisi ekonominya. Dan juga yang paling penting, orang-orang kaya itu jangan sampai mereka kaya sendirian, Mbak. Kayaknya bikin bareng-bareng. Jadi kaya dan miskin sama bareng gitu, Mbak. Ya, katanya lucu ya, kok teks amnesti ini berkali-kali, dan teks amnesti ini maunya diulang lagi sebelum undang-undang perampasan aset gitu. Saya kok curiga ini nggak pesanannya para koruptor ini. Para koruptor itu ngomong dulu, teks amnesti dulu dong, baru undang-undang dikeluarkan gitu katanya. Iya kan? Rasanya sih begitu. Nggak tahu deh gimana. Mati. Ya, saya rada berbeda ya dengan yang dari pagi. Tadi pagi saya sempat dengerin sebentar. Jadi gini, ada beberapa hal. Saya justru sangat setuju dengan teks amnesti ini. Karena apa? Dengan teks amnesti ini bukan hanya nilai yang didapat sama pemerintah, tapi data yang akurat yang pemerintah dapat inilah. Jadi untuk the next-nya ini yang jadi masalah. Coba kalau orang udah ikut teks amnesti, kamu bisa lari kemana kalau sudah semua datanya udah terikot? Tinggal tahun depan baru jauh uber bener itu. Jadi untuk jangka panjangnya itu justru bagus gitu loh. Makanya pemerintah pengen pesertanya sebanyak-banyaknya, bukan nilai yang didapat dari teks amnesti ini gitu loh, tapi data orang yang, karena sekarang kan baru berapa persen sebenarnya orang yang terdata dengan benar yang mestinya harus bayar pajaknya sekian. Nah, dengan teks amnesti ini kan terbuka.
semua datanya akan di-open dengan harapan dia bayarnya lebih ringan, diampuni. Tapi habis diampuni, emang kedepannya selesai? Enggak lah. Nah inilah yang diharapkan itu. Mungkin dari sisi itu saya melihat bagus pemerintah, cuma memang terlalu sering tax amnesty membuat satu sisi yang lain adalah orang berpikir ya nanti juga ada tax amnesty yang lain gitu. Itu aja sih sebenarnya. Ya, menurut saya sih ya memang penambahan pajak 1% itu sebaiknya dibatalkan karena situasi rakyat itu ya saat ini ya belum memungkinkan dinaikkan pajak. Bukan hanya 1%-nya, tapi akan banyak dampak-dampak berikutnya yang bisa membebani rakyatnya dengan pajak 1% dan sangat memberatkan dalam situasi ekonomi saat ini. Nah, cuman yang saya mau soroti gini loh, ini kan supaya menutupi dana pemerintah ini tax amnesty. Saya kok melihat asumsi dasarnya gini, ini kan usulan DPR. Berarti ada pemikiran bahwa masih banyak orang yang dananya tuh dananya masih gelap gitu loh, tidak bayar pajak lah istilahnya gitu loh. Nah, kok DPR mikir gitu ya? Apakah mereka ini yang selama ini gemplang pajak gitu loh, kira-kira ya asumsinya gitu. Yang kedua, selama ini kan kita sudah dua kali kan tax amnesty ya. Kenapa mereka tidak laporkan gitu loh? Waktu 1-2 itu kenapa tidak laporin? Berarti ada memang niat yang tidak benar. Yang ketiga menurut saya, memang pemerintah tidak mampu melacak. Pemerintah tidak mampu melacak orang-orang yang punya dana yang tidak bayar pajak. Jadi mereka orang yang istilahnya selama ini tidak bayar pajak dengan benar. Terus yang ketiga, mungkin juga pemerintah tahu tapi untuk mengambil hukumnya itu mungkin tidak berani atau tidak nggak tahu lah ini gimana kelemahannya ini sampai harus ada tax amnesty berulang-ulang itu harus dipikirkan kembali. Nah menurut saya ya udah, kalau memang kedapatan bahwa dia punya harta yang tidak selama ini disimpan dan tidak bayar tax, ya udah kenakan aja hukuman aja. Kalau sering diberikan pengampunan itu tidak terasa nilainya. Saya kira itu sih menurut saya. Nanya doang nih, itu 9 naga tuh bagaimana tuh NFC-nya tuh ke satu menteri-menteri. Udah begitu yang tadi Bapak bilang tuh alam pun banyak itu hasilnya. Memang iya. Terus katanya itu yang udah milik negara itu apa tuh namanya tuh? Aduh, apa ya? Yang dulu dipajakin berapa sekarang udah diambil semua tuh apa ya, Mbak, lupa. Iya, maksudnya kan dari situ banyak. Dari 9 naga punya aja tuh banyak menteri-menteri. Mungkin juga jadi buat dicuci dulu, laundrynya siap terus pan. Atau baju kotor, cuci bersih lagi. Besok ada lagi baju kotor, cuci bersih. Begitu terus, gitu. Jadi itu sih pendapat saya aja. Makasih ya. Oke, terima kasih Bu Wati atas komentarnya. Baik mitra bisnis, opini dari Ibu Wati tadi menutup sesi Businessman Opini untuk kali ini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.